Inspigo. Inspiration on the go. Nah, kalau dari sisi psikologi nih, apalagi kita lagi tren ngomongin mental health, kurang tidur, kurang istirahat, apa sih efeknya buat badan kita? Banyak banget. Jadi selain tidur itu membuat regenerasi sel-sel yang ada di tubuh kita, juga ada satu cairan pembersih otak yang membersihkan sampah-sampah di otak kita. Sehingga kalau kita benar-benar tidurnya sangat efektif, tidur yang efektif tuh gini, jam 10 malam udah tidur sampai jam 3 pagi. Itu tidur yang efektif. Di momen jam tidur itu, si cairan pembersih otak benar-benar ngebersihin sampah-sampah otak kita, sehingga pada saat kita bangun pagi di esok harinya, kita jadi produktif, kita jadi lebih fokus, kita jadi lebih kreatif lagi, dan kita jadi nggak cranky karena emosi kita cenderung stabil. Kita tahu idealnya yang seperti tadi, tapi kita juga paham mungkin di kantor ada musimnya, kayak kalau akhir tahun apalagi auditor gitu kan, nggak mungkin lah gitu, pasti udah book hotel dan akan begadangan. Oke, di masa itu kita kerja ekstra gitu, tapi in the long run break seperti apa atau menjaga kualitas tidur supaya terus si cairan ini bisa ngebersihin otak kita itu dan bangun nggak cranky. Ada tanda kutip protokolnya nggak sih? Karena nggak setiap orang punya kemampuan gampang tidur, apalagi dengan adanya gadget ya gitu. Apalagi yang kebiasaannya overthinking. Aduh, Nggak usah ada gadget deh, overthinking aja deh. terus liriknya ke aku. Iya, nah itu gimana nih sebagai orang urban ya, kayak mungkin otak berisik banget, pikiran tuh selalu berisik gitu ya. Tapi kita mau nih belajar hidup tidur berkualitas, gimana? Oke, pertama kita telaah dulu kita punya gangguan tidur atau enggak. Karena kalau kita nggak punya gangguan tidur akan lebih mudah untuk bikin sleep hygiene-nya daripada kalau kita ada gangguan tidur. Oke, coba dipretelin dulu gangguan tidur kayak gimana? Gangguan tidur tuh macam-macam ya, gitu. Tapi yang biasanya kita lakukan atau kita alami adalah insomnia, ya kan? Insomnia tuh apa? Insomnia tuh ya udah jelas kita kesulitan tidur, ya. Tapi ada juga yang namanya kebalikannya dari insomnia, hypersomnolence. Itu apa? Jadi pengen bobo terus bawaannya, senang rebahan. Jadi tidur aja walaupun dia udah tidur 7 jam, 9 jam, tapi bawaannya ngantuk, tiba-tiba bisa ketiduran gitu. Itu karena apa ya? Kira-kira memang fisik kita atau sebenarnya ada hubungan dengan mental health? Ya kalau orang lagi stres berat jadi bawaannya udah enak tidur aja gitu. Iya, bisa berkaitan dengan kesehatan mental kita juga. Jadi gini, biasanya kalau orang ngerasa dia tidak berdaya atau dia lagi depresi, itu dia bisa bawaannya kayak mau tidur, karena tidur tuh sebagai coping mekanismenya dia juga. Let's say misalnya aku ngobrol sama kamu, tapi aku tuh nggak tertarik sama konten kamu. Kayak ini orang kenapa sih gitu. Itu kayak jadi aduh ngantuk ya, karena bisa jadi aku tuh ngerasa dari konten yang diobrolin itu nggak membuat aku jadi merasa berdaya. Bikin aku jadi kayak aduh gue nggak bisa ngapa-ngapain. Misalnya ada topik-topik yang aku tuh sebenarnya pengen menghindari itu, tapi malah kamu bahas sama aku atau bahas di depan aku, ya otomatis aku bisa kayak mendingan gue ngantuk deh gitu. Tapi itu dilakukan secara nggak sadar. Oke, itu Gitu. ternyata ada namanya. Ada namanya. Udah gitu ada juga yang namanya adalah restless leg syndrome. Restless Leg syndrome. Apa tuh? Jadi suka sakit banget gitu atau susah sensasinya. Kayak pas lagi tidur, aduh. Jadi kejang otot gitu loh. Ini termasuk kayak pegel-pegel. Ini kakinya tiba-tiba kayak pas tidur kakinya sakit. Hah? Pernah nggak? Wow, aku nggak pernah sih, biasanya pegel aja. Itu kecapean banget sama cemas kan biasanya. Oke. Yang bikin jadi kayak gitu. Terus ya biasalah kayak kita sleep terror, nightmares gitu. Itu juga masalah-masalah gangguan tidur, kayak mimpinya kok serem-serem terus ya. Itu secara psikologi memang ya pertanda lah bahwa kita mengalami gangguan. Kalau Gangguan mimpinya tidur. selalu mimpi buruk gitu. Selalu mimpi buruk gitu. Oke. Terus juga ada yang berkaitan sama pernah dengar ini nggak? Rapid Eye Movement Sleep Behavior Disorder. Nggak tahu. REM aku sering dengar, tapi aku kurang paham apa yang dimaksud tadi. Mengigau. Ya Allah, susah banget tadi bahasanya ya. Bahasa psikologinya, tapi ngigo, guys. Oh, itu gangguan. Ngigo itu gangguan. Gangguan. Karena itu menunjukkan apa sih kalau kita ngigo?
nggak nyenyak bobonya. Okay. Kita terganggu, ada perasaan yang nggak nyaman dari mimpi yang kita alami pada saat kita tidur. Tapi terus jadi efeknya bisa dari keluar suara, ngomong, sedikit percakapan dari mimpi kita, atau berupa movement gerakan. Bisa iya kita jadi nendang-nendang, atau rasanya kayak di mimpi itu kita kayak lari. Nah pas orang yang lihat kita tidur, lo ngapain tangannya gini-gini gitu. Iya, soalnya lagi lari gitu kan. Ini sampai kalau ini nggak tahu ya, dari sisi psikologis, mimpi sesuatu yang berulang tuh juga menunjukkan sesuatu nggak sih? Menunjukkan bahwa kamu lagi nggak baik-baik aja, atau kamu lagi stres berat gitu. Obsesif kan, obsesif sama mimpinya. Di banyak literasi terkait kondisi tidur, kenapa sih penting banget harus tidur? Karena ada satu jurnal aku pernah baca, ini penelitiannya jangka panjang banget, jadi udah bertahun-tahun diteliti sama orang-orang yang seminggu itu dia ada 2 hari tidurnya nggak jam 10 malam, dan nggak 8 jam. Kalau terus-menerus dilakukan selama 1 tahun, itu menurunkan kualitas hidup dan menurunkan kesehatan dia ternyata. Jadi kalau misalnya gini, 1 minggu kita begadang 1 hari weekend cuman di Sabtu gitu, nggak akan ada masalah. Tapi kalau setiap minggu minimal 2 hari dan dilakukan sepanjang tahun, itu akan berakibat fatal sama kualitas hidup kita dan kesehatan kita. Sekarang kita kan tadi ngebahas soal tidur malam yang panjang. Gitu. Aku mau bahas soal power nap atau bobo siang. Gitu. Jadi sebagian orang, apalagi kan kalau di Indonesia tumbuh dengan ide bobo siang tuh, anak-anak tuh ya udah bobo siang bagus gitu. Terus kalau kita bekerja di kantor, kayak ya udah kalau bisa sempetin walaupun cuma di kubikel atau biasanya di musola. Colongan bobo gitu, kayak bisa nih gue makan cepet aja deh setengah jam, abis itu sisa setengah jamnya gue tidur gitu kan. Itu sebenarnya membantu nggak gitu? Atau tidurnya pas di MRT, di bis. Asal nggak kelewatan stopannya ya gitu. Pernah nggak? Aku sih udah kapok ya, nggak berani tidur lagi nanti bablas. Itu membantu. Katakanlah kita tidur belum full 8 jam, tapi dengan adanya tidur siang akhirnya membuat badan kita lebih lebih oke lah untuk menjaga kesehatan badan kita gitu. Sebenarnya itu debatable. Karena ada beberapa saintis yang masuk ke kelompok mereka sangat meyakini melatonin itu stop produksi di jam 2 siang sampai kira-kira jam 6 atau jam 7 malam. Jadi selama kurun waktu itu tuh sebenarnya nggak ada benefitnya untuk tidur siang. Karena yang paling benar adalah dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi. Udah itu produksi melatonin yang banyak-banyaknya tuh di situ. Jadi harusnya kita tidur ya di situ. Kalau kita bisa memaksimalkan jam 10 malam sampai jam 3 pagi tidur, kita nggak usah khawatir, seharian kita akan produktivitasnya bagus banget. Nggak perlu tidur siang bahkan. Dimaksimalin aja gitu. Tapi again, dunia itu tidak ideal. Jadi apakah kita perlu power nap dan lain sebagainya? Di beberapa situasi tertentu rasanya kita perlu. Tadi kalau kita kekurangan tidur, nungguin buka puasa, atau pada saat kita ngerasa kayaknya capek dan exhausted banget nih, seharian udah rapat terus lagi di mobil, ada waktulah kira-kira 1 jam untuk pergi ke lokasi yang baru, kita pakai buat tidur, boleh banget. Itu efektivitas kita untuk manajemen waktu kita. Tapi ada juga kondisi-kondisi yang aduh ngapain sih gitu, kayaknya daripada dipakai buat tidur mendingan dipakai buat olahraga aja deh. Karena si olahraga akan booster perkembangan atau cara kerja otak kita supaya dia bergerak dan hormonnya kembali stabil lagi, dan akhirnya kita bisa efektif produktivitasnya seharian itu. Kecuali kita dalam kondisi yang sangat lemah dan fisik kita udah mulai drop, emang harus tidur siang. Karena obatnya cuman tidur. Inspigo, inspiration on the go.